Oleh karena itulah, pemikiran dan upaya nyata untuk memperdalam dan merumuskan epistemologi dan filsafat sains di dunia Islam perlu dikembangkan dan diperbanyak. Upaya tersebut pada dasarnya telah dirintis dan dibangun oleh banyak pemikir dan ilmuwan besar di dunia Islam. Menurut Dimitri Gutas, fondasi epistemologi sains dan filsafat di Arab pada abad pertengahan terdiri dari dua model, yaitu sains aplikatif dan sains teoritis. Epistemologi sains aplikatif adalah fungsional yang didasarkan pada pengalaman dan observasi. Berbeda dengan sains aplikatif, epistemologi sains teoritis adalah geometris dan psikologistik. Pandangan tersebut tampaknya belum lengkap jika dibandingkan dengan pendapat Muhammad Abid Al-Jabiri. Sains aplikatif itu lebih dekat dengan ilmu-ilmu yang didasarkan pada epistemologi burhani, sedangkan sains teoritis adalah satu jenis ilmu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu-ilmu iluminatif yang didasarkan pada epistemologi irtani. Diskursus sains Islam dengan berbagai ragamnya seperti yang dikembangkan oleh Nasr al-Atas, Sadar al-Furuqi, Busail, dan yang lainnya lebih cenderung kepada perdebatan persoalan teologis daripada keilmuan. Sebagian besar berupaya untuk menonjolkan dan memperkuat peran dan kontribusi keyakinan dan nilai-nilai keagamaan dalam merumuskan sains Islam. Upaya dan pemikiran tersebut patut diberikan apresiasi yang tinggi. Terlepas dari hal tersebut, Irfan Habib mempertanyakan yang dibutuhkan umat Islam hanya konsep-konsep demikian. Ia berpandangan bahwa yang dibutuhkan umat Islam dewasa ini bukanlah sains Islam atau konsep-konsep keilmuan Islam lainnya yang bersifat eksklusif, tapi sains dalam peradaban Islam yang bersifat inklusif dan berkembang lintas peradaban. Sebelum para pemikir di atas menekankan betapa pentingnya sains, dan pemikir muslim sebelumnya telah banyak menyuarakan bagaimana pentingnya sains dan ilmu-ilmu rasional bagi kemajuan umat Islam. Ernest Renan, Jamaluddin Al-Ghazali, dan Mustafa Kemal pada prinsipnya sangat menekankan peran dan kesesuaian antara ajaran Islam dan sains serta modernitas. Oleh karena itu, mereka sangat menentang dogma, tradisi yang statis, taklid, dan irasionalitas yang dapat menghambat perkembangan sains atau penerimaan terhadap ilmu-ilmu rasional. Hal yang penting perlu diketahui bahwa masing-masing tokoh tersebut tentu saja memiliki perbedaan, seperti Mustafa Kemal mendukung liberalisme dan sekulerisme. Gusso membagi diskursus Islam dan sains yang begitu luas dan kompleks menjadi 3 dimensi. Pertama adalah dimensi sejarah yang membahas tentang perkembangan sains pada peradaban Islam. Kedua adalah dimensi aplikasi praktis yang membahas tentang penggunaan sains dalam masyarakat Islam seperti penggalaan dan pengobatan. Ketiga adalah dimensi konseptual yang mendiskusikan tentang relasi sains dan Islam, baik konflik, harmonis, maupun terpisah. Pada kesempatan lain, Gusso membagi 2 tip terkait dengan masalah perjumpangan sains dan agama. Dalam hal ini Islam, yaitu level elit akademik dan level publik. Kelompok pertama cenderung membahas relasi sains modern dan agama secara fisiologis dengan mencari prinsip-prinsip mendasar dari kedua komponen tersebut. Kelompok pertama ini berupaya membangun pandangan fisiologis dan keagamaan tersendiri sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan boleh jadi liberal, konservatif, rasional, mistikal, dan sebagainya. Para pemikir yang termasuk kelompok elit akademik ini antara lain adalah Sayyid Hussein Nasr, Muzaffar Iqbal, Zainuddin Sadar, Mehdi Golsani, Muhammad Abdussalam, Pervez Hudboy, dan Taner Edis. Berbeda dengan kelompok pertama, kelompok kedua adalah berasal dari para dai dan masyarakat umum. Mereka membahas tentang relasi sains modern dan Islam secara lebih luas seperti di sekolah, media, dan toko buku. Persoalan yang dibahas oleh kelompok ini adalah terbagi penemuan ilmiah dan berkembang teknologi seperti teori Big Bang, teori evolusi Darwin, cloning, dan sebagainya. Hampir senada dengan Gusso, Ibrahim Khalil membagi perdebatan Islam dan sains terkait dengan 2 komponen penting. Komponen pertama adalah berhubungan dengan kepentingan dan kebutuhan praktis bagi negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Pemerintah dan negara tersebut menyediakan anggaran yang besar untuk membangun sarana dan
prasarana pendidikan, riset, dan teknologi. Tujuan adalah mengurangi jarak yang begitu jauh antara umat Islam dan bangsa Barat dalam hal sains dan teknologi. Ia mencontohkan di antara negara tersebut adalah Turki dan Malaysia. Komponen kedua adalah ranah pembahasan Islam dan sains secara intelektual dan filosofis. Dalam konteks ini, masyarakat Muslim khususnya para pemikir dan ilmuwan mengkaji dasar filosofis, sains modern dan tradisi keilmuan, mengkaji dasar filosofis, sains modern dan tradisi keilmuan dalam Islam sebagai alternatif memahami fenomena alam. Mengapa persoalan relasi sains dan agama khususnya Islam menjadi menarik dan banyak diminati terutama akhir abad ke-20 dan awal ke-21? Munculnya daya tarik yang baru terhadap Islam seiring dengan berkembangnya politik dunia dewasa ini. Kedua, meningkatkan jumlah penganut Islam di Barat sedangkan peradaban Islam tidak begitu dikenal sebelumnya di Barat. Ketiga, kemajuan sains yang signifikan dalam Islam pada masa kejayaan Islam dan relevansinya dengan kebudayaan Islam serta relasi sains dan agama. B. Kritik dan pandangan Gussom terhadap sains modern dan agama. Masalah yang paling utama ketika membahas tentang sains adalah masalah definisi, karena sampai saat ini belum ada definisi sains yang dapat disepakati dan dapat diterima oleh semua kalangan. Gussom sebagai langkah awal biasanya mendefinisikan sains sebagai upaya manusia untuk membangun penjelasan-penjelasan objektif terhadap dunia sekitar. Definisi tersebut memiliki beberapa aspek-aspek penting dan juga kelemahan. Aspek-aspek penting tersebut adalah usaha membangun penjelasan objektif, hasil konstruksi manusia, dan upaya menggambarkan dunia seluas mungkin. Pada sisi lain, kelemahan definisi adalah tidak ada ketegasan apakah sains hanya dibatasi terhadap kealaman atau juga termasuk semua fenomena lain yang dapat diteliti seperti psikologi, sosial, keagamaan, dan sejarah. Di samping itu, definisi tersebut tidak menjelaskan sifat dari konstruksi objektif yang dimaksud. Pada dasarnya, memang tidak ada kesepakatan para ahli ilmuwan tentang sains yang paling tepat. Secara umum, sains dipahami sebagai seperangkat pengetahuan tentang suatu objek tertentu yang diperoleh dengan menggunakan metode tertentu dan dapat diuji kebenarannya serta bermanfaat bagi manusia. Definisi tersebut tentu saja masih bersifat umum. Hal yang terpenting dari pengertian tersebut telah mencakup semua aspek dan dasar filosofis yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Definisi sains yang lebih tepat menurut Gussom adalah yang dikemukakan oleh Zianuddin Sardar. Sains adalah seperangkat upaya penelusuran keilmuan yang teratur, sistematis, dan terarah didasarkan pada eksperimen dan empirisme serta membuahkan hasil yang dapat diterapkan dan diulang berlaku secara universal melintasi segala bentuk kebudayaan. Definisi tersebut secara implisit membatasi sains pada ranah kealaman saja. Bagi Gussom, ciri utama sains terletak pada proses dan metodenya yang disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah meliputi observasi terhadap fenomena, mengonstruksi secara mental penjelasan ataupun hipotesis, mengasumsikan penjelasan atau hipotesis tersebut sehingga dapat diuji dan diprediksi akan mengandung kebenaran, serta menguji kebenaran hipotesis ataupun menggantinya dengan hasil yang baru setelah melakukan percobaan dan observasi yang lebih tepat. Langkah-langkah tersebut tidak sempurna karena mengabaikan unsur subjektivitas manusia dalam mengonstruksi hipotesis dan tidak menekankan bagaimana peran masyarakat ilmiah atau proses peer review. Pertanyaan berikutnya, apakah yang dimaksud sains dewasa ini adalah sains secara universal yang mencakup semua sains yang telah dikembangkan sejak masa klasik sampai sekarang dan mencakup semua budaya serta peradaban, atau yang dimaksud hanya sains modern yang dikembangkan oleh Barat saja? Bangsa Cina, India, Yunani, Babilonia, dan Arab juga telah mengalami masa kejayaannya dalam sains khususnya dan peradaban umumnya. Pada saintis dan sejarawan, sains memiliki peradaban pandangan tentang lahirnya sains atau tepatnya sains modern. Para saintis
Dan pemikir barat pada umumnya berpandangan bahwa sains modern lahir sejak Renaissance, tepatnya sejak revolusi Kopernikus dan serangan Galileo terhadap Aristotelisme. Pada sisi lain, pemikir dan ilmuwan muslim dan sebagai non-muslim cenderung berprinsip bahwa bagian esensial atau fondasi sains modern jelas telah ada pada kemajuan peradaban Islam Arab. Antara pemikir muslim yang berpandangan demikian adalah Ziauddin Sardar. Menurut Sardar, umat Islam telah mengembangkan prinsip dan dasar sains modern karena hal tersebut adalah bagian dari tuntutan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Bagi standar metode ilmiah yang digunakan dewasa ini adalah pertama kali dikembangkan oleh ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina, Al-Burini, dan sebagainya. Mehdi Ghausani memandang sains modern merupakan warisan dari peradaban Islam. Gusso mempertanyakan pandangan Sardar dan Ghausani tersebut karena hal tersebut melahirkan jenis lain sentrisme budaya. Jika peradaban lain seperti peradaban Babilonia dan Cina dapat membuktikan perkembangan sains pada masanya begitu pesat, maka tidak tertutup kemungkinan sains modern muncul pada masa kejayaan peradaban mereka. Dengan mengutip Sarton, Gusso berpandangan bahwa semua peradaban termasuk peradaban Islam memiliki kontribusi penting dalam perkembangan dan sejarah sains. Pandangan kontroversial lain adalah bahwa sains modern lahir sejalan dengan munculnya agama monoteistik dan memudarnya politeistik. Pandangan ini tentu saja sulit diterima karena akan terjadi klaim dari masing-masing agama monoteistik, terutama Islam dan Kristen. Bagi Gusso, pendapat citik bahwa sains modern tidak muncul pada peradaban Islam perlu mendapat perhatian karena sains modern jelas bersifat sekular, dikotomis, dan materialistik serta sangat berbeda dengan peradaban Islam yang mengutamakan nilai-nilai keabadian dan transendental. Sains modern yang bersifat materialistik di barat pada dasarnya tidak berhasil mengonstruksi peradaban lain seperti India, Cina, dan Islam menjadi sains yang materialistik, meskipun ketiga peradaban tersebut adalah peradaban besar yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan barat sebelum abad ke-13. Kegagalan sains modern dalam mengubah paradigma peradaban lain, terutama dalam ranah non-saintifik dari budaya yang meliputi hukum, agama, filsafat, teologi, dan sejenisnya. Sains sebagai sebuah konstruksi keilmuan tentu memiliki landasan metafisik. Landasan metafisik yang dimaksud adalah prinsip-prinsip yang mendasar sebagai landasan pengembangan sains. Dalam perkembangan sains, landasan metafisik sains berguna memulai dari materialistik, teistik, dan islamik. Dasar metafisik sains tersebut sangat tergantung dari kecenderungan seorang atau komunitas untuk merumuskan dasar filosofis sains tersebut. Inilah kemungkinan salah satu contoh pentingnya paradigma seperti yang dijelaskan Kuhn pada masa sains normal. Brooke juga mengapresiasi Gusso yang tidak mendukung pandangan sebagian besar pemikir Islam yang cenderung menganggap bahwa kemajuan sains pada abad modern adalah jiplakan atau salinan dari kemajuan sains di dunia Islam sebelumnya serta korban dari sikap represif agama Kristen terhadap sains. Padahal menurut Brooke, nilai-nilai dan ajaran Kristen juga memiliki kontribusi terhadap perkembangan sains abad ke-16 dan 17. Pada sisi lain, pemikir barat juga memiliki kecenderungan untuk mengurangi dan mempertanyakan orisinalitas keilmuan pada filsuf dan ilmuwan muslim yang luar biasa antara abad ke-9 sampai abad ke-13, serta merupakan koreksi dan pemindahan warisan Yunani. Kedua pandangan tersebut pada dasarnya mempertentangkan peran agama terhadap perkembangan sains dari tradisi Islam dan Kristen. Analisis Brooke tersebut tentu saja dilandasi oleh adanya sikap inklusif Gusso. Bahkan mungkin Gusso memiliki pandangan perennial terhadap agama meski hanya sebatas
terbatas pada agama Kristen. Pandangan dunia sains modern adalah sebuah struktur metafisika yang unik. Pandangan dunia keilmuan adalah berdasarkan atas asumsi yang terdapat dalam hukum alam dan kemampuan manusia untuk memahaminya. Huff menyebut bahwa revolusi ilmiah yang terjadi pada abad ke-16 dan 17 adalah sebuah revolusi metafisik yang mendalam. Revolusi tersebut hanya terjadi di barat, bukan di dunia Islam ataupun Cina. Sains modern cenderung dianggap berawal dari dikembangnya cara kerja keilmuan induksi yang menggantikan deduksi. Francis Bacon pada umumnya dianggap sebagai peletak dasar dan pengembang induksi, padahal beberapa abad sebelumnya Bacon al-Biruni telah menggunakan metode induksi dan memperdebatkannya dengan Ibnu Sina yang mempertahankan metode deduksi. Dominasi metode induksi sebagai dasar sains pembawa pandangan naturalisme secara metodologis, sehingga persoalan supranatural dan sejenisnya akan ditolak dalam diskursus ilmiah. Pandangan dan penggunaan pendekatan induksi dan naturalisme seharusnya dilakukan dan dikembangkan semaksimal mungkin tanpa meremehkan kemungkinan pandangan dan metode lain.